Baik, ini adalah kuliah pengganti. Saya rekam di YouTube. Sebetulnya kemarin hari Kamis harusnya ada kuliah, cuman kemarin itu Idul Adha, jadi libur. Minggu depan saya harus ngasih keynote speech, jadi pusing juga, nggak ada. Jadi kita akan kuliah di sini. Nah, ini kebetulan kuliah ini sebetulnya kuliahnya materi sih sebenarnya sudah cukup habis. Kalau mau mendalami silakan bisa baca-baca tentang R, Python dan TensorFlow sama Keras. Cuma untuk kuliah ini saya tidak terlalu menstreskan ke R segala macam ini karena untuk ujiannya sih nggak perlu. Untuk ujian ya, cuman kalau untuk mendalami ilmunya silakan baca-baca R dan sebagainya. Cuman kalau mau enak, supaya hidup kita enak, sarannya bacanya latihannya jangan pakai komputer kita, jadi pakai yang lewat web. Ini bisa dilakukan kalau kita pakai Python sih sebenarnya, atau TensorFlow Class bisa. Ini yang GoLab ini ya bisa. Jadi untuk GoLab ini pernah saya rekam di kuliah sebelumnya. Oke. Nah, saya akan kasih catatan di rekaman ini. Saya akan kasih catatan terutama di sini dataset. Mana tadi dataset? Ini dia dataset. Dataset ini. Karena nantinya pada saat kita di lapangan beneran, ilmu tentang data science ini sebenarnya nggak ada artinya apa-apa kalau kita tidak suka latihan atau kita jarang melihat data, berbagai macam data gitu. Dari situ kita punya insting. Kalau ada data seperti ini, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kira-kira kayak gitu. Cuman instingnya sebenarnya bisa dibangun sederhana banget sih. Saya kasih, ini kebetulan tadi malam juga ada keponakan. Ini saya posisi ada di Padang Panjang, bukan di Jakarta, udah di Tangerang Selatan, di Padang Panjang. Ini saya gedein dulu. Jadi ada keponakan, dia jurusannya di farmasi, bukan di komputer ya. Terus kita ngobrol, langsung dia ngelihat pentingnya data science ini. Selama ini di farmasi, dia di UNAN di farmasi, diajarinya statistik, bukan data science-nya. Jadi kalau statistik kan lebih ada data, kita cari rata-rata, deviasinya kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Tapi tidak bisa melakukan pengelompokan sama forecasting. Nah, dan sebagian besar orang pasti kasih data bingung, pas suruh ngasih kelompok atau forecasting bingung, ini caranya kayak gimana. Padahal caranya sebetulnya kita harus ngelihat persamaan matematik seperti ini, dan biasanya X-nya itu bisa banyak variabelnya, sementara Y-nya satu. Nah, Y-nya itu yang penting sebenarnya. Dalam melihat data, apa yang jadi Y? Itu yang penting ntar. Jadi itu pakai insting banget ya. Pas ngelihat data, kita harus bisa mengklasifikasikan apa yang akan kita jadikan Y dan apa yang jadi X. Dan nanti X-nya juga kita paskan, data itu banyak banget ya. X-nya tuh apa yang jadi bisa kita cuekin, apa yang nggak bisa kita cuekin. Jadi kita harus lihat seperti itu gitu. Itu ya. Jadi itu XY-nya. Nah, sekarang kita coba lihat di beberapa, nih ada macam-macam sebetulnya. Ada Kaggle, ada National Institute Cyber Security Dataset, ini untuk cyber security. Nah, untuk belajar yang untuk orang yang umum, kita sebaiknya masuk ke Kaggle yang umum itu ya. Di sini datasetnya banyak. Kalau mau enak sebetulnya ini saya udah login pakai, Anda bisa masuk Kaggle, bisa bikin account pakai Gmail sih. Ini pakai Gmail, jadi keluarnya kayak gini. Nah, kalau
Idealnya sih di Indonesia ada dataset juga, cuman kayaknya rada-rada susah-susah gampang nih. Harusnya ada di data.go.id, harusnya ada di data.go.id. Ini satu data portal, ini ada keputusan presidennya sebetulnya, cuman yang ngumpulin data nggak telaten. Jadi kita agak sulit nih, karena pengumpulan datanya tidak baik sih sebenarnya. Jadi ya ada data tapi nggak bisa dipakai sih sebenarnya. Nggak banyak yang bisa kita pakai dari data yang ada di sini. Oke. Nih, data kayak gini misalnya. Kalau saya pengen data lebih detail daripada sekedar ini gitu ya. Misalnya dia sudah berapa tahun kerja, pengalaman kerjanya kayak gimana. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi apakah sama efek terhadap masyarakatnya seperti apa, berapa orang yang sembuh dan sebagainya. Dari sini kita bisa melakukan klasifikasi sebetulnya daerah mana yang kalau cuman tenaga perawat aja ya udah tenaga perawat, tapi kan ujungnya bukan tenaga perawat sih sebenarnya, ujungnya adalah kesehatan masyarakat. Apakah masyarakat kita baik semua atau gimana. Nah dari situ kita bisa melakukan klasifikasi atau melakukan forecasting supaya satu daerah kesehatannya baik. Jadi ini kalau kita lihat dari sini ya jenis kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang ada seperti apa. Oke. Jadi yang data ada tapi nggak bisa terlalu kita pakai sih sebenarnya kalau yang di data.go.id gitu ya. Ada data tapi nggak terlalu kepake. Bingung deh. Sayang sih sebenarnya. Ini datanya kayak gini-gini. Jadi kita harus kerja keras buat bisa pakai data ini sih sebenarnya. Ini rada lumayan. Nah ini saya kalau kita hubungin misalnya ini data nasional ya, kemantapan data nasional dengan misalnya jadi seringkali kita datanya sangat ini ya banget ya sektoral. Kalau kita bisa gabungkan misalnya kemantapan data nasional dengan ekonomi, perputaran uang dan sebagainya, nah ini seru banget nih sebenarnya ceritanya. Cuman untuk gabungin ini setengah mati. Oke. Jadi data banyak banget tapi aduh pusing dah. Paling enak sekarang akhirnya kalau kita mau latihan dulu sarannya pakai Kaggle. Nah Kaggle tuh ada beberapa di sebelah sini, ada dataset, model, code dan sebagainya. Code itu coding ya. Saya biasanya ngambil di dataset. Sementara codingnya kita akan pakai orange aja. Oke. Nah kebetulan tadi malam dari farmasi keponakan yang datang, kita sudah ngambil, saya iseng aja tanyain kondisi kuliahnya kayak gimana. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol soal ini. Di sini ada beberapa yang dari farmasi. Ini ada diabetes, ini ada farmakologi, obat. Cuman ini rada parah datanya sih. Datanya parah banget. Nggak bisa dipakai sih sebenarnya. Nah, ini drug labelsnya apa, kemudian ada ini nggak ngerti lah orang farmasi. Cuman kolomnya tuh, ini kolomnya horor nih, rada parah banget horor. Jadi saya kesulitan kemarin tuh karena kondisi kolomnya kayak gini. Ini soalnya nggak konsisten kolom satu sama lainnya. Ini ada yang angka doang, ini ada yang angka kan bingung ya. Kalau mau kata-kata, kalau angka, ini kata-kata dan angka ini maksudnya apa nggak tahu, gitu. Terus ada yang ini penyakit hepatitis C, hepatitis cirrhosis, jadi nggak nyambung sih sebenarnya. Jadi ini contoh data yang kita akan kesulitan buat analisa, karena cara naruh datanya pusing. Oke, ini contoh satu. Jadi jangan khawatir, sebagian data yang ada di Kaggle nggak bisa dipakai juga sih. Nah, kemudian kita coba masuk ke sini. Diabetes prediction. Ini datanya ada berapa ratus ya? Ada ribuan datanya. Ada buset banyak banget ya.
Uts, hampir 100.000 data. Datanya 100.000 dataan, kira-kira ada 100.000 data. Ini keren banget. Nah ini pas lagi ngobrol kita jadi punya masalah besar sih sebenarnya. Jadi kalau mau mainan kayak gini ya kita harus bisa ngumpulin data banyak. Gimana caranya kita ngumpulin data banyak dalam waktu sesingkat-singkatnya? Bayangin kalau ini S1 harus ngumpulin data banyak kayak gini, pusing kepala kan. Waktu tugas akhirnya cuma misalnya 3 bulan. Nggak mungkin lah ngumpulin data ratusan ribu ini. 3 bulan kan cuma ada 100 hari. Ini ada 100.000 data, berarti harus ada 100 orang per hari yang harus data. Ini harus mainnya dengan rumah sakit yang udah punya data bertahun-tahun. Jadi kita punya ini umur, apakah ada hipertensi, ada heart disease, ada apa segala macam. Oke. Ya, kalau ngelihat ini kita bisa ngelihat sebetulnya ini hipertensi 01, heart disease 10, ada smoking, ada BMI itu apa ya nggak tahu. Ini HbA1c itu tingkat gula darah. Ini juga gula darah juga sih, glukose, HbA1c. Yang ini BMI nggak tahu apaan. Coba kita lihat ya BMI. Diabetes, body mass index. Jadi hubungan antara tinggi dengan berat badan nih, kilogram per meter persegi. Jadi itu berhubungan banget sih sebenarnya. Nih indeksnya harusnya kalau semakin besar angkanya, ini kayak yang ini 54 nih, masalah besar sih sebenarnya. Nah, tapi ini jadi menariknya gini nih, kita bisa klasifikasi di diabetesnya, kita bisa klasifikasi di heart disease-nya, tapi data heart disease kurang di sini. Heart disease itu sakit jantung ya. Ini kurang soalnya cuma ada banyaknya ke arah gula darah nih. Di kolesterol segala macam nggak ada infonya di sini. Cuman kita enaknya kita punya data yang gede banget. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Percobaan pakai yang ini. Apakah kita bisa melakukan klasifikasi dengan data seperti ini? Oke, kita akan masuk ke sini. Anaconda, orange bin, orange canvas. Oke, orange canvas kita jalankan. Dan ini udah mulai jalan orange canvasnya. Oke. Nah, kita import data nih sekarang. Kita cari datanya dari diabetes prediction dataset. Ini kebetulan tadi malam dioprekin, jadi dia masih pathnya masih ke situ. Kita ambil. Nih, masuk. Kelihatan ada 100.000 data, ada 9 feature. Reload. Oke, masuk. Nih kita lihat datanya. Datanya seperti ini. Cuma di data ini yang perlu dilihat adalah no target variables di sini. Berarti belum ada yang jadi sumbu Y-nya. Kita harus milih sumbu Y-nya yang mana. Oke. Nah, ini kita bisa transformnya. Kita select kolom. Kita select kolom, kita bisa nentuin mana yang X sama yang Y. Ini kebetulan semuanya X semua. Ini satu kebetulan udah jadi Y nih. Ini tadi malam dikerjain sih. Sebenarnya aslinya kayak gini nih. Aslinya kayak gini. Semuanya fitur. Kemudian saya jadiin ke Y. Oke. Kita bisa heart disease atau hypertension jadiin Y juga boleh-boleh aja sih sebenarnya. Oke. Dari sini kemudian kita, ini datanya gede banget, ada 100.000 data. Konsekuensinya komputer saya bisa ngehang nih kalau kita langsung analisa 100.000 data. Jadi supaya nggak ngehang, saya akan data sampler. Saya ambil sebagian dari 100.000. Oke, saya masukin ke data sampler. Di sini kita set, misalnya kita cuman ngambil misalnya 1.000 data ya. Dari 100.000 kita ambil 1.000 aja. Tidak 100.000, kita pakai fix sample size. Jadi kita ambil 100.000 aja, bukan 100.000.
Jadi 1000 yang kita ambil, sisanya ada 99.000. Oke. Ini lagi persiapan memotong hewan nih di depan rumah nih kebetulan. Tempatnya orang-orang di kampung sini pakai depan rumah kita nih. Soalnya ada tempat agak lumayan gede sih di situ. Dah. Ini udah dapat data samplernya 1000 data. Kemudian kita akan coba cek dulu model mana yang bagus untuk dievaluasi. Test score. Kita bisa pakai, nah ini kebetulan saya pengen melihat tree sih sebenarnya. Kan tadi ada beberapa kolom nih, ya. Ada gender, ada age, ada hypertension, heart disease, smoking history, BMI, HbA1, ada blood glucose, ada diabetes. Tapi yang kita pakai yang sampai glucose ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pengen tahu yang bikin diabetes yang mana dari sekian banyak. Apakah umur, apakah hypertension, apa heart disease, atau smoking history, apa yang mana nih. Apa laki perempuan atau apa gitu. Oke. Nah dari situ kita pengennya tree sih sebenarnya. Cuman kita lihat tree berapa presisi dia. 96 tingkat presisinya. Coba kita lihat random forest. 97 lebih bagus sedikit random forest. Coba kita lihat gradient boosting. 96 paling kecil tree ya. Coba kita lihat lagi logistic regression. Soalnya dia cuma 10. Lama logistic regression nih. Lebih lama dia analisanya. Logistic regression 94. Oke. Jelek. Coba logistik saya buang aja ya, orang jelek lah. Sekarang saya akan data samplernya saya naikin, jangan 1000, 3000. Kita lihat presisinya seberapa presisi. Coba dengan 3000 data, ini masih 96, 972. Jadi oke lah 96 ini ya. 96, jadi 4% error lah kira-kira. Oke. Nah, dari sini kita bisa pakai tree dengan konsekuensi kita punya error 4%. Kalau yang bagus random forest, cuma random forest kita punya masalah, kita nggak bisa visualisasi tree-nya. Ini saya buang. Ini masuk, sorry, oops. Sekarang kita visualisasi tree. Ini ada tree juga lagi, satu lagi, menarik. Nah dari segitu data, ternyata yang utama yang bikin kacau sebenarnya ini doang sih, HbA1 level. HbA1 itu apa? Kalau di atas 6,6 dia pasti kena diabetes, kalau di bawahnya selamat. Apakah itu HbA1 level? HbA1c, diabetes. Amount of blood sugar attached to your hemoglobin. Ini jadi ini ya, hemoglobin A1C tes harus nilainya skornya di sini sih 6. Kalau udah 6, udah 7 ini bahaya nih. Kira-kira skor ini yang bikin diabetes sih sebenarnya. Jadi kita mau ribuan data ya sebenarnya ini ya 6,6 kalau di sini ya. Kalau 6,6 dia oke. Kalau di bawah 6,6 dia bagus. Kalau di atas 6,6 kan mungkin udah dia kena diabetes. Jadi data dasarnya ini sih sebenarnya. Oke. Jadi yang data yang lain nggak peduli sih sebenarnya. Jadi tes ini aja yang nentuin sih sebenarnya. Dari ribuan tes loh itu. Coba saya naikin sekarang. Data samplernya jadi 4.000, 5.000.
sama aja 6,6. Oke, sekarang saya akan coba ganti, select kolomnya saya ganti. Saya nggak lihat diabetes sekarang. Oke, sekarang saya lihat tensi tinggi. Targetnya ke tensi tinggi nih sekarang. Oke, 1000 aja ya. Coba kita lihat di tree. Nah, ini berubah dia, pusing dia. Jadi tensi tinggi tergantung umur sama berat badan. Umur ini kalau di bawah, di atas 49 tahun berat badan mulai masuk. Kalau di sini umur di bawah 39 kemungkinan nggak kena tensi. Kemudian di sini BMI-nya di bawah 27, kita lihat smoking history, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau kita ganti si targetnya, berubah dia ininya. Ini HbA, ini yang boleh nggak dilihat. Diabetes nggak kelihatan sih sebenarnya. Jadi lebih ke arah berat badan sama umur kalau urusan hipertensi. Nah sekarang kalau kita ganti lagi heart disease. Harusnya nggak beda jauh sama tensi sih. Cuma dapat 1, apa ini? Ini apaan? Bego banget ya. Ini apa nggak tahu nih. 4,6%. Nggak gini. Jadi dia nggak bisa sih. Jadi hard disease nggak bagus datanya buat hard disease. Tapi dari tensi kita masih bisa dapetin sesuatu lah dari data ini. Kira-kira gitu cara main yang pertama ya. Oke. Ini saya jangan tutup. Oke. Jadi itu data dari Kaggle. Jadi sarannya sih coba main-main Kaggle. Cuma kita tahu Kaggle datanya gede banget. Jadi sarannya di kita sampling aja datanya, berapa data gitu kita sampling. Nah coba kita lagi cari. Saya cari di sini aja lah. Ini udah beres urusan diabetes prediction. Ini udah kalau nggak salah minggu lalu ya. Coba kita cari yang lain lagi ya. Misalnya soal apa nih? Dataset. Ini banyak contohnya. Coba ya. COVID. Ini kita coba lihat. Ini gambar ini. Coba kalau yang ini COVID-19, yang ini kayaknya bukan gambar. Ini 269 data. Ini CT scan 1 giga COVID-19. Dataset Indonesia dataset. Oke. Kita punya Indonesia dataset COVID 1 mega. It's province. Dia dapat datanya dari covid19.go.id, Kemendagri, BPS, BPN Indonesia COVID, Hub, Argis, segala macam.
Berarti ada data ininya. Kita ambil ini ya, kita colong. Oke, udah keambil datanya COVID-19. Coba kita mana habis ini dia. Indonesia COVID, move to dataset. Oke, ini kebiasaan saya simpan di satu folder supaya gampang. Ini kita buka sekarang, ekstraktir. Oke, coba kita lihat dulu. Ini ada tanggal. Nah, ini masalah kita karena dia time series bentuknya ya. Ada tanggal, tanggalnya macam-macam nih. Waduh, seru nih urusannya kalau udah pakai tanggal kayak gini nih. Karena time series dia. Ada jam, ada ini mainannya time series kalau udah kayak gini. Ada growth factor, new case, growth factor, new death. Ini case recover berapa persen. Wah, datanya keren banget sih sebenarnya. Ini ada longitude, latitude, population density, populasinya berapa, density-nya berapa. Density itu kerapatan ya. Oke. Oke, saya akan coba mainin ini, cuman tidak pakai ini ya, time seriesnya. Jadi ambil ininya aja ya, bukan time series. Soalnya time series lebih pusing analisanya. Jadi time series itu ada di sini sih sebenarnya. Ada nggak ya? Ini dia time series. Ada. Cuma nanti saya harus klasifikasiin, pisah-pisahin lagi sih sebenarnya karena ini kecampur nih. Ada Indonesia, ada Jakarta segala macam. Paling enak kalau kita misahin per wilayah. Jadi di pivot dulu sih sebenarnya dari sisi ininya. Ini bisa pivot nggak ya? Ini pivot table. Jadi kita harus pivot dulu. Tapi kalau saya pivot biasanya paling gampang sih pivotnya di ini dulu sih, di apa sih namanya? Pivotnya di Excel. Oke, kita akan coba. Ini datanya berapa gede sih, coba. Udah ditutup ya. Kita pengen lihat datanya berapa besar. Puluhan ribu juga datanya nih. Puluhan ribu data. Oke. Puluhan ribu data. Oke, kita akan coba mainkan data ini. Tapi ini cara main yang nggak presisi banget karena saya akan ignore beberapa variabel ya. Oke. Ini saya buang-buangin dulu. Saya lepas dulu lah. Oke. Indonesia mana tadi? Indonesia COVID. Dia dapat 31.800. Ada 36 fitur, 2 meta. Oke. Ini dia. Ini date akan saya
Saya akan jadikan meta semua. Yang ini 3 ini kayak saya jadiin metadata aja. Oke, new case, new date, new active case. Ini juga perlu nggak ya? Ini di laptop saya jadi banyak semut gini, parah. Jadi sarang semut laptop harus dibuka, bersih. Oke. Ini rural village. Waduh, ada sound systemnya ya. Oke, kita coba ini aja dulu ya. Saya data sampler dulu, saya ambil 1000 data dulu. Oke, kita akan coba ini sebentar. Oh, ini belum saya set targetnya. Ini kasus baru yang jadi target misalnya ya, berapa jumlah kasus per juta orang. Oke. Nah, ini kita coba pakai tree. Wis, nggak mau dia, marah dia. Tree error, nggak bisa. Jadi kita sini nggak bisa pakai tree. Coba kita pakai yang lain. Random forest mau nggak? Oh, mau dia random forest. Oke. Karena jumlah kasus itu tidak discrete, dia linear bentuknya. Jadi kita mainnya di sini sih, root mean square error. Oke. Jadi ini errornya sekitar 35, root mean square errornya segini ya, 35,8. Coba kita bandingkan sama yang lain, gradient boosting. Kita bandingin lagi sama linear regression. Linear cepet banget ya. Paling gede errornya linear regression, random forest paling kecil errornya. Gradient paling besar. Ini boosting, random forest paling kecil. Naive bias, coba kita lihat. Nggak mau dia naive bias. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa yang paling bagus random forest. Coba kita buang ini. Cuma random forest kita nggak bisa lihat reviewnya. Coba kita visualisasinya pakai ini, mau nggak ya? Nggak mau. Dia bisa bikin tree sih, cuma tree-nya nggak kelihatan ininya ya. Ini tree apa, ini nggak kelihatan nih. Yang warna biru tuh apa segala macam. Sorry. Kita pakai buat ini dulu aja ya, buat prediksi aja ya sekarang. Coba kita lihat prediksi. Kita udah punya model. Sekarang kita ambil lagi data sampler 10 aja. Kita ambil sampel 10. Kita
kita masukin ke sini. Jadi untuk daerah Sulawesi dengan kondisi seperti ini, case fatality rate segala macam, kita ada Rhino Forest, kita bisa prediksi ada 11 kasus. Ini dekat semua prediksi. Jadi new case-nya kayak gitu. Jadi ini hasil prediksi new case ya. New case yang jadi objektif. Jadi kelihatan bahwa dengan data yang ini dia bisa tahu kira-kira new case yang akan terjadi sekian persen. Oke, datanya yang ini ya. Datanya ada active case berapa, total recover berapa, total death berapa, akan ada new case baru sekian persen dapat. Dan ini benar semua. Coba kita lihat. Data sampelnya kita naikin jadi 3000. Ini lumayan presisi. Coba kita lihat lagi. Oke, coba kita lihat lagi. Jadi dia bisa kalau kita ganti, ini kan new case, saya ganti ini, balikin lagi. Total death per 100.000. Population area total district. Yang bakal sembuh berapa bisa dilihat nih sebenarnya. Oke, total recovernya berapa? Coba kalau di sini ini 37, 35, 1088, 2000 ini benar semua sih, sama. Jadi antara Rhino Forest sama datanya nggak beda jauh. Oke, jadi dengan data seperti ini kita bisa tahu kira-kira yang bakal sembuh berapa persen. Kira-kira kayak gini sih mainannya. Oke, tapi kalau saya cenderungnya nih, kalau ini kerja serius nggak mungkin di kuliah sih. Itu butuh waktu lebih lama. Kadang-kadang bisa semingguan analisa data seperti ini. Kita bisa prediksi per efeknya gitu ya. Ini kan ada lokasinya, ada koordinat-koordinatnya. Jadi hubungan antar wilayah segala macam bisa dianalisa lebih serius lagi. Kalau yang ini kita cuma ngelihat apa adanya aja sih, dengan cara cepat kita bisa ngelihat. Oke. Coba saya pengen cari yang lucu-lucu lagi ya. Total recover. Total recover, growth factor, total deaths per 1000, jumlah orang yang meninggal. Per 1000 orang ya, hampir sama ini. Jadi ini udah datanya kita bisa prediksi dengan baik. Cuman ini time seriesnya jadi nggak masuk sih, sama lokasi nggak masuk. Jadi ini ada dua masalah besar. Satu urusan lokasi, satu urusan time series. Time series itu waktu ya, tanggal sekian. Dan ini saling berhubungan semua. Cuman ini kalau mainan kayak gini seru banget nih. Ini ada geo, ada taxable, geo transfer. Nah ini buat mainan ini, coba.
Ini saya belum pernah pakai serius nih Geo. Bisa nggak dimasukin ke sini ya? Langsung ngeheng ya, langsung ngeheng. Bisa ditampilin nggak ya? Gak mau, ini nampilinnya gimana caranya? Oke. Wah, ini udah takbir. Unmatched identifier. Ini berhasil dia. Oke, ini berhasil. Bisa nggak saya tampilin ke sini? Oh, keluar . Yang date-nya tinggi di mana kelihatan. Coba kita lihat lagi new case. Yang banyak di daerah sini. New death. Bisa kelihatan gini ya, keren juga ya. Kita masukin longitude latitude sih. Di semua tempat ini mah, semua provinsi ada ini mah. Bisa nggak di pivot dulu ya? Pivot table. Wah, ini lebih susah pivotnya, ini beda. Coba group by. Berdasarkan tanggal nih ya. Coba kalau ini disambungin ke sini gimana? Bingung deh. Saya sambungin ke sini, dia kerja. Iya, kerja keras. Iya, kerja keras banget. Tuh, kerja keras. Gak bisa, setengah mati dia kerjanya. Ya, kerja keras. Tapi kira-kira kayak gitu untuk seru juga nih COVID-19 Indonesia Dataset. Terima kasih untuk siapa nih yang upload tadi?
siapa coba lihat? Hendratno. Pak Hendratno ini terima kasih datanya, walaupun pusing makainya. Oh, ada codingnya juga dikasih di sini. TI 18 2018 nih. Ini codingnya dalam Python segala macam udah ada yang share. Proses. Nah ini kalau ini pakai Python ya. Ini bisa dicoba sih kalau mau coba. Ini kita bisa lihat di 2020 total case sama recover, total death-nya kecil, sebenarnya banyak kasus sama recover 2020 di seluruh Indonesia ini betulan. Dikasih source code-nya juga, jadi kita bisa nyoba-nyoba di sini pakai Python tapi ini source code-nya. Oke. Ini top 5 most recovered in Indonesia. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Yang lain banyak yang meninggal langsung. Oke. Oke. Wah, udah dipanggil. Nih saya tutup dulu berarti.